Waktu itu tahun 1998, Jakarta lagi panas-panasnya. Tapi malam itu, angin di sekitar Cikini justru dingin, menusuk kulit. Langit mendung, lampu jalanan redup. Rani, seorang mahasiswi, baru pulang kuliah malam. Bus sudah lewat, ojek pun gak ada. Di seberang jalan kampus, ia lihat sebuah beca tua berhenti sendiri. Warnanya kusam, lampunya kuning redup. Tukang becaknya cuma diam di bawah caping besar. "Bang, ke kosan di daerah Salemba ya?" Tukang becak itu hanya mengangguk pelan, tanpa bicara sepatah kata pun. Rani naik, mungkin karena capek, mungkin juga karena nekat. Becak mulai melaju. Tapi ada yang aneh. Jalanan sepi total. Biasanya ramai pedagang dan kendaraan, sekarang sunyi. Bahkan suara angin pun seperti hilang. Rani mulai merasa tidak enak. Yang lebih aneh lagi, beca itu terasa cepat. Terlalu cepat untuk ukuran beca. Pohon-pohon di pinggir jalan seperti bergeser dengan cepat. Dan udara terasa berat, seperti bukan Jakarta. Rani mencondongkan tubuh, mencoba melihat wajah tukang becaknya. Tapi capingnya menutupi semua. Dari samping, terlihat kulit pucat seperti lilin. Dia merinding. "Bang, udah deket belum?" tanyanya pelan. Tidak ada jawaban. Sudah 20 menit lewat, dan tempat yang dilewati asing. Bukan rute biasa. Tidak ada rumah, tidak ada lampu. Bahkan, jalan berubah jadi tanah dan gelap. Rani mulai panik. "Bang, saya turun aja ya?" Masih tidak ada reaksi. Ia pun berdiri, pelan-pelan turun. Tapi saat ia menoleh ke pengemudi, tempat duduknya kosong. Jantung Rani serasa berhenti. Beca itu tetap melaju pelan, tanpa siapapun yang mengayuh. Ia mulai mundur, gemetar, lalu lari sekuat tenaga. Tapi jalan yang dilalui tadi hilang. Tidak ada aspal, tidak ada gedung, hanya tanah gelap dan pohon-pohon besar. Dari belakang terdengar suara roda berderit. Beca itu kembali, pelan tapi pasti, mendekatinya. Rani lari terus, sampai akhirnya melihat cahaya kecil sebuah pos ronda. Di sana, ada 3 bapak-bapak main catur. Mereka langsung berdiri saat lihat Rani muncul dengan napas tersengal. "Dek, dari mana kamu?" Dengan suara gemetar, Rani hanya sempat berkata, "Beca jalan sendiri." Lalu ia jatuh pingsan. Dan sejak malam itu, katanya, becak itu masih suka muncul lagi, nungguin di bawah pohon dekat kampus. Kadang ada juga yang masih berani naik, tapi tak pernah ada yang sampai ke tujuan. Rani sadar di sebuah ruangan sempit dengan lampu temaram menggantung di atas kepala. Bau minyak kayu putih dan asap rokok menyambut hidungnya. Di depannya ada 3 bapak-bapak, satunya duduk di kursi plastik sambil menggenggam gelas kopi. 2 lainnya berdiri gelisah. "Alhamdulillah," sadar juga dia, kata salah satu dari mereka. "Dek, kamu kenapa bisa sampai sini? Bajumu sobek-sobek, wajah pucat begitu." Rani mengatur napasnya yang masih berat. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. "Tadi, saya naik becak dari kampus, mau ke kos, tapi jalannya gelap. Terus tukang becaknya hilang." 3 bapak itu saling pandang. Suasana mendadak sunyi. Satu dari mereka, yang paling tua, duduk bersandar sambil mengusap wajah. "Kamu lewat mana tadi?" tanya si bapak yang lain. "Dari arah Cikini. Terus masuk jalan kecil, gelap, kayak tanah kosong." Si bapak tua langsung berdiri.
"Ya Allah, kamu lewat jalan itu," bisiknya lirih. Rani mengernyit. "Maksudnya, jalan apa, Pak?" Salah satu bapak menjawab. Suaranya pelan. "Dek, tempat yang kamu lewati itu dulu pernah ada jalan, tapi udah ditutup sejak tahun 1983. Kenapa?" tanya Rani, semakin bingung. "Dulu, jalan kecil itu memang rute alternatif dari Cikini ke Salemba. Sempit, tapi cukup untuk becak dan motor. Tapi suatu malam, ada kecelakaan tragis. Seorang mahasiswi yang juga baru pulang malam naik becak sendirian. Konon, becaknya diserempet truk dari arah berlawanan. Mayat si tukang becak dan penumpangnya tidak pernah ditemukan. Hanya becaknya yang rusak parah dan penuh darah. Sejak saat itu, warga sekitar menutup jalan itu. Tapi cerita belum selesai. Sejak kejadian itu, lanjut bapak tua, tiap malam Jumat selalu ada orang yang lihat becak tua melintas di sekitar situ. Tapi yang aneh, becaknya nggak pernah sampai tujuan. Rani terdiam. Tangan dan kakinya dingin. Ia merasa seperti masuk ke dalam cerita yang bukan untuk sembarang orang. Beberapa mahasiswa juga pernah ngalamin. Tambah si bapak satpam. Ada yang lihat becak nunggu di bawah pohon kampus. Tapi pas ditanya, tukangnya diem aja. Lalu tanya Rani pelan, "Ya, beberapa ada yang naik dan sampai sekarang nggak pernah ketemu lagi." Ruangan jadi sunyi. Rani hanya bisa menatap kosong. Tubuhnya gemetar. "Aku nyaris ikut mereka ya," bisiknya. Semua orang di situ tak ada yang menjawab. Malam itu, Rani menginap di pos ronda karena sudah terlalu larut. Tapi ia tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia seperti mendengar suara roda becak krak, 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 bergerak di luar. Dan sesekali suara napas berat dari balik jendela kecil. Esok paginya, Rani diantar pulang oleh warga. Tapi sejak malam itu, hidupnya berubah. Ia tak pernah mau pulang malam lagi. Bahkan, ia meminta pindah kos yang jauh dari daerah itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rani masih sering terbangun di malam hari. Setiap kali ia memejamkan mata, ia merasa seperti mendengar suara roda becak berdecit di luar jendela kosnya. Padahal kosnya sudah pindah cukup jauh dari kampus. Tapi perasaan itu tetap datang. Kayak becak itu masih nyari dia. Ia mulai mencari tahu, bertanya diam-diam ke warga sekitar dan satpam kampus. Sampai akhirnya ada satu penjaga lama yang mau cerita. Dulu tukang becak itu namanya Pak Samin. Kata si penjaga, orangnya pendiam, sopan, dan dikenal gak pernah neko-neko. Tapi istrinya sakit keras dan anak semata wayangnya butuh biaya sekolah. Waktu itu dia narik becak siang malam. Suatu malam ia mengantar seorang mahasiswi yang pulang lembur. Tapi di tengah jalan mereka ditabrak truk dari arah berlawanan. Tragisnya gak ada yang selamat. Tapi yang bikin merinding, mayat keduanya tidak pernah ditemukan. Hanya becaknya yang ditemukan di pinggir jalan, penyok dan berlumuran darah. Tapi tak ada jasad. Setelah kejadian itu, orang-orang bilang arwah Pak Samin masih narik demi menyelesaikan perjalanan terakhirnya, menjemput penumpang yang belum waktunya. Katanya, lanjut si penjaga, kalau kamu naik becaknya, dia akan bawa kamu ke tempat yang sama seperti dulu, dan kamu nggak bakal balik lagi.
Rani makin gelisah. Ia yakin dirinya nyaris jadi penumpang terakhir. Tapi ada satu hal yang mengganjal. Kenapa dia bisa selamat? Beberapa minggu kemudian, teman sekampus Rani bernama Mira hilang. Terakhir kali terlihat malam hari. Ada yang bilang lihat Mira bicara dengan tukang becak di depan kampus. Ciri-cirinya sama. Becak tua, lampu kuning, dan sopir diam saja. Sejak itu, Mira nggak pernah kembali. CCTV kampus sempat diperiksa. Dan benar, di rekaman terlihat Mira melangkah masuk ke dalam becak tua itu. Tapi, yang bikin bulu kuduk berdiri, becak itu mulai berjalan sendiri. Padahal, nggak ada siapa-siapa di kursi pengemudi. Rani yang melihat rekaman itu langsung lemas. Beberapa waktu setelahnya, kabar soal becak misterius itu makin sering muncul. Mahasiswa lain mengaku pernah melihat becak berhenti di bawah pohon besar dekat gedung fakultas. Diam saja, seolah menunggu penumpang. Sampai akhirnya, kampus memutuskan menebang pohon itu. Tapi anehnya, malam sebelum pohon ditebang, satpam yang berjaga melihat becak itu lagi. Dan kali ini, dia bersumpah melihat wajah Pak Samin mata kosong, kulit pucat, dan senyum tipis penuh luka. Setelah malam itu, si satpam sakit keras dan tak pernah kembali bekerja. Cerita tentang becak itu masih jadi bisik-bisik di kampus. Banyak yang tidak percaya, tapi Rani tahu itu nyata. Dia pernah ada di dalamnya. Dan sampai sekarang, kadang dia masih merasa diawasi. Karena katanya, kalau kamu sudah pernah naik becak itu, arwahnya akan terus mengikutimu, menunggu waktu yang tepat untuk menjemputmu lagi.